Sebelumnya perkenalkan, saya Danar Marasandini dari mahasiswi dari Universitas Terbuka Surabaya. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Puji dalam tema peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi program Si Pandai yang ada di Puskesmas Mas Pati. Sebelumnya Bu Puji bisa perkenalkan dulu dari mana? Perkenalkan Kak, nama saya Pujiati dari Puskesmas Mas Pati sebagai perawat. Siap. Ya, berarti di sini Bu Puji langsung dari pegawai puskesmas ya? Iya, betul. Sebelumnya saya akan menceritakan kasus yang saya ambil dari puskesmas ya Bu. Ya. Jadi kemarin saya mengambil pengalaman saya sendiri ketika saya ada di puskesmas dalam bentuk antrian. Jadi antrian di puskesmas itu ada yang lewat WhatsApp, ada yang langsung ke sana, gitu kan. Kalau kalau yang lewat WhatsApp itu saya juga sudah pernah dan saya chat itu tidak ada balasan. Jadi kurangnya feedback dari admin. Nah, maka dari itu saya mengambil konteks itu. Dan yang kedua, saya itu ketika datang ke sana ada beberapa antrian umum, anak dan lansia. Ya betul Bu? Iya betul. Dalam antrian itu saya kan karena mengantar ibu saya mengambil antrian lansia. Tetapi ketika di sana pun lansia itu selalu ditinggalkan. Jadi yang pertama tuh pasti umum, terus anak, lansia itu pasti paling belakang. Nah, mungkin itu nanti bisa dijelaskan Bu Puji tentang struktur atau bagaimana cara pengelolaan nomor antrian dan WhatsApp itu. Sebelumnya mohon maaf ya Kak, boleh saya tanya dulu ya? Ya, kemarin siap. waktu berobat itu bulan apa ya? Berobatnya Agustusan. Oh gitu, oke. Karena kemarin kakak datangnya bulan Agustus, sedangkan di aplikasi lewat pendaftaran WA itu per 1 Juli sudah diganti lewat mobil JKN sekarang. Siap. Karena sesuai keputusan dari BPJS dan ketentuan yang berlaku, sekarang berobat bisa yang memiliki BPJS, KIS atau Mandiri atau Askes bisa lewat aplikasi mobil JKN. Sekarang lebih mudah lagi. Karena yang aplikasi yang dulu kita pakai WhatsApp sekarang itu hanya untuk pengaduan saja. Oh, baik. Terus untuk antrian emang ada 3. Sebenarnya ada 4. Ya. Ada 3, yang umum, ada lansia dan khusus untuk pasien TBC. Ya. Kalau untuk sekarang TBC sudah otomatis ada ruangnya sendiri dan harinya sendiri. Setiap hari Kamis. Pendaftaran sudah secara langsung oleh programmernya. Untuk kenapa kok lansia itu manggilnya lebih terakhir? Sebenarnya tidak. Kita karena biasanya lansia itu pasiennya cenderung lebih sedikit, banyak pasien yang umum. Jadi biasanya nanti kita panggil umum itu 5, baru ke lansia nanti 1-2. Biasanya lansia tetap diprioritaskan seperti itu Kak. Oke, baik. Jadi ketika saya ke sana itu berarti program dari WhatsApp itu sudah nggak ada ya Bu? Sudah tidak ada, Ya. hanya khusus untuk pengaduan. Pengaduan. saja. Sebelumnya saya boleh tahu Bu, dengan adanya program baru melalui aplikasi JKN itu tadi, apakah udah ada obrolan atau diskusi ke masyarakat melalui adanya perubahan pendaftaran online itu? Sudah disampaikan lewat IG ataupun TikToknya dari Mas Okti. Siap. Jadi ada untuk di situ, jadi untuk sosialisasinya ada dari kami Mas Oti. Mas Oti. Terus dari mungkin kalau sekarang kan zamannya juga memang zaman sosial media digital. Nah, gimana caranya kan kalau IG, TikTok itu mayoritas masyarakat yang masih muda, yang masih bisa sosial media. Terus ketika ada lansia atau mungkin orang tua yang belum punya gadget atau gimana itu gimana Bu? Biasanya itu juga disosialisasikan lewat kami ada penyuluhan, ada timnya sendiri. Baik. Di puskesmas nanti ada tim
memberikan penjelasan setiap hari itu selalu ada, baik dari promkes atau petugas pelayanan yang lainnya. Biasanya selalu diinfokan di situ. Setiap hari sering kami menginfokan di situ. Jadi untuk lansia yang tidak didampingi, kadang kan lansia itu selalu didampingi oleh keluarganya. Jadi mereka bisa tanya langsung oleh petugas yang ditugaskan di resepsionisnya tersebut. Sekarang sudah ada resepsionis tersendiri yang sudah yang di depan. Baik, berarti dari Puskesmas sekarang sudah melalui Mobile JKN itu ya Bu, aplikasi Mobile JKN. Betul sekali. Itu dampak dari pemakaian Mobile JKN itu apa Bu, dampak positifnya? Dampak positifnya yang pasti kalau mobil JKN beda dengan mengambil nomor antrian yang disediakan. Jadi kalau sudah daftar lewat mobil itu lebih cepat prosesnya. Kalau ambil antrian kan masih menunggu, nanti sesuai nomor antrian baru dipanggil. Sedangkan kalau dari sudah daftar lewat mobil JKN, jadi nanti seumpama kakak sudah daftar lewat mobil JKN, langsung ke loket, tinggal ke loket bilang ke petugas loket, Bu, saya sudah daftar melalui mobil JKN, jadi dikasih tunjuknya. Ini Bu buktinya seperti ini. Berarti langsung habis dari loket langsung nanti sesuai ke dengan antrian gitu ya? Sesuai enggak. Kalau habis dari loket nanti kan ada petugas yang untuk tensi. Jadi bisa pemeriksaan untuk tekanan darah dulu, sama suhu, sama berat badan di situ. Nanti baru sesuai dengan klasternya masing-masing. Kalau 1 sampai 17 itu kan di klaster 2. Kalau sudah dewasa, remaja, lansia itu klaster 3. Seperti itu, sesuai dengan keperluan. Gitu, berarti udah nggak ada antrian umum, antrian anak, antrian lansia itu udah nggak ada ya? Nanti masuknya ke klaster-klaster itu? Iya, antriannya tetap ada, cuman yang dulu itu poli KIA, poli gigi, poli umum, sekarang itu sudah karena kita sudah mengacu ke posyandu ILP, integritas layanan primer, jadi sekarang jadinya sudah jadi klaster. Yang poli KIA anak sekarang klaster 2, yang BP pengobatan poli umum sekarang jadi klaster 3, sedangkan untuk poli gigi sekarang lintas klaster. Seperti itu. Berarti udah mempermudah juga ya Bu, udah meminimalisir antrian panjang atau antrian yang membuat orang itu sampai jenuh sampai nggak tertangani atau gimana ya Bu ya. Berarti dari mobil JKN ini mempermudah dalam pengobatan dan pelayanannya semakin cepat. Siap. Berarti udah ada kemajuan juga ya Bu, dari dulu yang masih antri ke sana harus pagi-pagi, antri ke sana harus panjang sampai siang, sekarang mungkin udah bisa secepat itu. Ya Bu ya. Yang dulu dari antri kadang orang ngambilnya ada yang setengah 6 jam sudah ambil. Sekarang dulu dengan adanya kemarin bisa lewat WA, sekarang WA sudah ditutup per 1 Juli, ganti lewat mobil JKN, jadi lebih cepat karena bisa mendaftar dari rumah sesuai dengan klasternya yang keluarnya masing-masing, sesuai dengan ibu hamil ya ke klaster 2 seperti itu. Berarti itu pendaftarannya bisa sebelumnya atau misal hari H itu mau daftar dulu juga bisa? 1 hari sebelumnya bisa, hari H juga bisa. Paling tidak hari H pagi ya Bu ya. Setelah subuh biasanya. Berarti itu udah ada nomor antriannya juga ya Bu di situ. Jadi udah enak juga kita udah bisa meminimalisir jam segini kita bisalah datang ke sana gitu. Betul. Ya Bu ya. Karena di antrian mobil di antrian itu nanti kan muncul dengan nanti nomornya antrian nomor berapa, dilayani jam berapa sudah muncul. Sudah ada, jadi lebih mempermudah juga. Betul. Ya mungkin ini aja ya Bu ya, karena saya memang mengangkatnya dari pengalaman saya tadi yang WhatsApp, ternyata WhatsApp sudah nggak berlaku, hanya berlaku kritik dan saran aja. Sekarang sudah melalui mobil JKN, mungkin saat itu pun belum sampai ke telinga saya atau ke telinga masyarakat di daerah saya, jadi kurang tahu dari info-info itu. Nah, mungkin ada saran atau kritik lagi, atau mungkin Ibu juga sudah bagus lah ini pemerintah dalam membuat mobil JKN ini.
Yang pasti nanti untuk tahun 2026 itu untuk pendaftaran dari BPJS sendiri yang sudah memiliki BPJS wajib memakai aplikasi mobil JKN. Dan jangan lupa mengisi screening kesehatan setiap 1 tahun sekali. Iya, iya. Setiap awal tahun. Kalau bisa itu kalau sudah dari tahun langsung mengisi screening kesehatan. Karena nanti kedepannya kalau tidak mengisi screening kesehatan, Anda tidak bisa, kurang lama nanti proses menunggunya, masih menunggu screening dulu. Jadi kayak upgrade data gitu Iya, ya? Oh, betul. baik. Ya, mungkin itu aja ya Ibu. Terima kasih sudah mau saya wawancarai. Semoga nanti kedepannya juga lebih maju lagi Puskesmas, bisa mempermudah juga dalam orang-orang untuk Berubah. bisa mempermudah lagi. Dasar. Oke. Ya, baik Ibu, terima kasih sudah mau saya wawancarai, sudah mau menjelaskan juga bagaimana input dari pendaftaran yang sekarang ada, karena sekarang juga sudah melalui online ya Bu ya. Dari digitalisasi saat ini memang harus pandai-pandai ya Bu ya. Ya, semoga nanti Puskesmas juga bisa lebih maju. Orang yang tadinya nggak mau berobat atau nggak mau ke Puskesmas, nggak mau periksa, semoga sekarang mau, karena sudah dimudahkan segala urusannya itu ya Ibu ya. Terima kasih Kak, Ya. sukses selalu. Semoga lancar. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Sama-sama.